Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilan Alki dengan NIM B1D2207. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi dari struktur konstruksi dinding, yaitu adalah dinding partisi. Dinding partisi atau sekat adalah pembatas ruangan yang fleksibel. Penggunaan partisi sebagai pembatas ruangan di mana ruangan satu dengan ruangan lainnya mempunyai fungsi yang berbeda. Selain fungsi pembatas ruangan, partisi juga dapat difungsikan sebagai aksen dekoratif untuk mengkonsep interior seperti backdrop gitu kan. Sehingga keberadaannya dapat membuat kesan lebih hidup dalam suatu ruangan. Kesan kosong dapat dihindari berkat hadirnya backdrop. Lalu fungsi partisi pertama sebagai pemisah antar dua ruang yang berbeda. Kedua, membuat ruangan baru dan ruangan yang sudah ada. Lalu membatasi pandangan orang ke area yang membutuhkan privasi. Yang keempat itu memberi rasa aman di dalam suatu ruangan yang berbeda gitu. Macam-macam partisi. Pertama itu ada partisi permanen. Partisi permanen merupakan partisi yang dibuat khusus yang tidak dapat dipindahkan kecuali dengan dibongkar. Biasanya partisi ini dibuat menyatu dengan struktur bangunan. Lalu ada partisi semi permanen. Partisi semi permanen adalah partisi yang dibuat dengan sistem lipat menjadi partisi yang bisa dibuka lipatan untuk menyatukan ruangan. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini biasanya partisi tersebut itu di aula gitu kan, misalnya kan di aula atau di sekolah-sekolah yang memiliki beberapa bangunan, tetapi bangunan tersebut dapat digabungkan menjadi lebih luas ketika partisi tersebut dibuka atau dilipat gitu kan. Jadi bisa dengan adanya partisi kita bisa membuat ruangan menjadi lebih banyak gitu kan, lebih banyak fungsi dan bisa juga menjadi satu fungsi gitu kan, sesuai kebutuhannya tanpa harus bongkar pasang struktur dinding. Jadi bisa lebih menghemat biaya untuk beberapa fungsi dalam suatu ruangan. Selanjutnya ada partisi non permanen, adalah partisi yang ukurannya dan bentuknya modelnya fleksibel dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Sekali waktu bisa menjadi backdrop ataupun hanya sebagai penutup ruangan. Lalu ada juga partisi masif, adalah partisi yang berfungsi untuk meminimalisasi kemungkinan bocornya tampilan baik secara visual maupun audio. Selain itu berfungsi juga sebagai pembatas ruang yang menampung kegiatan yang berprivasi tinggi, misalnya pada kantor gitu kan, atau ruang privasi, ruang konsultasi atau ruang dokter gitu. Biasanya seperti itu. Ada juga partisi transparan. Partisi transparan adalah partisi dari kaca yang bisa dibuat dengan alur sirkulasi yang menerus dan menyatu. Pemakaian kaca sebagai penanda batas ruangan juga memudahkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam ruangan lain. Nah, dari jenis-jenisnya partisi itu dibagi dari 3 jenis. Pertama ada partisi tertutup, partisi semi transparan, dan partisi transparan. Nah, partisi tertutup tersebut adalah partisi ini terlihat sebagai dinding pasif yang membedakan kedua ruangan, serta partisi ini membuat ruang baru gitu. Lalu partisi semi transparan adalah partisi ini terbuat dari kaca buram dengan menggunakan pola garis kotak membentuk dinding atau pembatas ruang antar ruang. Lalu ada
partisi transparan, pasti kaca yang menggunakan kray dan bisa dibuka tutup. Untuk tipenya ada 3 macam tipe partisi. Pertama ada akordion. Akordion merupakan tipe akordion biasanya terpasang di langit-langit menuju ke bawah seperti gorden atau tirai. Jadi akordion ini merupakan tipe partisi yang menutup keseluruhan itu kan, tidak ada ruang dengan ruang sebelah gitu kan, jadi tertutup seperti halnya pada struktur dinding yang menutup dari langit-langit sampai ke lantai gitu. Lalu ada folding panel, adalah tipe partisi bahannya terdiri dari 2 atau lebih panel yang bisa yang berdiri dan dapat dilipat seperti halnya yang tadi gitu kan, yang di atas itu. Nah ini partisi semi permanen, merupakan partisi yang tipe folding panel. Lalu ada partisi portable yang merupakan partisi yang dapat dengan mudah dipindah atau digeser. Biasanya ini sebagai background TV atau hanya tempat hiasan yang membatasi ruangan. Biasanya ruang tamu dengan ruang tengah itu ada beberapa rumah yang menggunakan cara ini gitu kan, dengan partisi portable agar bisa lebih mudah diubah-ubah sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah ini bisa dilihat pada gambar tersebut, ada akordion gitu kan, seperti itu, ada yang vertikal, ada juga yang horizontal cara tutup bukanya. Lalu ada folding panel. Folding panel itu seperti partisi pintu gitu kan. Nah ini ada yang portable. Untuk portable itu lebih mudah dipindah-pindahkan gitu kan, karena sifatnya portable, jadi bisa di mana aja tanpa harus membongkar pasang. Nah selanjutnya ada beberapa material partisi yang digunakan. Sebuah partisi itu bisa terdiri dari satu macam material, tapi bisa juga terdiri dari berbagai macam material yang dikombinasikan menjadi satu melalui proses manufaktur atau pabrikan. Material yang banyak digunakan misalnya gypsum, terus ada kayu, plastik, bambu, vinil, kulit, lalu ada kaca, rotan dan sebagainya. Setiap material tersebut kemudian terbagi berbagai dalam beberapa konsep serta desain. Nah untuk gypsum itu biasanya digunakan untuk partisi permanen, jadi tidak bisa dibuka tutup. Lalu untuk kesimpulannya, penggunaan partisi pada bangunan untuk sekat ruangan dapat dipasang sesuai dengan keinginan dan mudah untuk mengubah posisinya atau rencana tanpa harus mengganggu struktur pada dinding, kolom atau plafon bangunan. Sekian untuk materi dari dinding partisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.